Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zara Paradisi dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian psikologi positif. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa definisi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan seseorang. Di sini, pengertian psikologi positif adalah perspektif ilmiah tentang bagaimana membuat hidup seseorang itu lebih berharga atau membuat hidup seseorang itu menjadi bahagia. Di sini, psikologi positif diyakini manusia bukan hanya membahas masalah psikologi semata saja. Jadi, psikologi ini bukan hanya membahas tentang masalah stres ataupun masalah-masalah yang menyangkut kejiwaan saja. Tetapi, psikologi positif ini memiliki kemampuan untuk meyakinkan hal-hal, untuk membuat manusia itu yakin menggali potensi hal-hal yang baik yang ada pada diri manusia tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal akan menjelaskan tentang latar belakang psikologi positif. Psikologi positif mulai muncul dan berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, psikologi positif lebih memfokuskan pada penyakit mental korban perang dan membantu para korban untuk mengembalikan kesejahteraan hidupnya yang lebih bermakna dan ke arah yang lebih positif. Sebelum Perang Dunia Kedua, menurut Seligman, terdapat 3 pokok tujuan psikologi, yaitu menyembuhkan penyakit mental, mengembangkan potensi individu, dan membuat kehidupan normal yang bermakna. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi pergeseran paradigma dan prioritas tujuan di mana psikologi lebih memfokuskan terhadap penyembuhan penyakit mental karena akibat perang tersebut banyak sekali korban yang meninggal ataupun yang mengalami trauma. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Cica Sahriani akan melanjutkan menjelaskan sedikit tentang materi kami, yaitu selanjutnya happiness atau kebahagiaan. Kebahagiaan atau kegembiraan ialah suatu pikiran atau perasaan yang dirasakan oleh seseorang yang bisa ditandai dengan kepuasan, kenikmatan yang dia dapatkan dan kegembiraan yang intens. Kepuasan hidup juga merupakan salah satu dari kebahagiaan, di mana jika seseorang berhasil dalam melakukan suatu pekerjaan, pasti dia akan merasakan kebahagiaan tersendiri. Selanjutnya yaitu menurut Seligman, kebahagiaan adalah suatu keadaan psikologi yang positif di mana seseorang memiliki emosi yang positif berupa kepuasan dalam hidupnya dan juga pikiran dan perasaan yang positif terhadap kehidupan yang dijalaninya. Faktor-faktor yang terdapat dalam kebahagiaan ini yaitu yang pertama ada kehidupan sosial, harta, usia, rasa syukur, pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Ridinata. Nah, teman-teman, di sini Alfi akan menjelaskan tentang kebahagiaan. Kebahagiaan tadi itu sudah dijelaskan happiness dari teman saya atau rekan saya sebelumnya. Nah, jadi sumber kebahagiaan yang dalam Islam ini yang akan Alfi jelaskan kepada teman-teman semuanya. Jadi kebahagiaan tentu setiap orang ingin rasanya dalam hidupnya bahagia selamanya. Tapi itu pasti ada lika-liku, bahkan ada sedih, duka, dan walaupun itu kehidupannya teman-teman, jadi harus kita syukuri. Jadi sumber dalam Islam itu banyak kok yang bisa kita jalani, kita dapatkan, misalnya dengan berbagi sesama, menolong sesama, bersedekah kepada fakir miskin, dan juga menebar senyum, dan bisa juga selalu bersyukur. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu watatma'inna qulubuhum bizikrillahi ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bahwasanya melalui zikirlah perbuatan Allah akan menurunkan karunia kebahagiaan yang tiada
taranya, yang tiada bisa menandinginya ketika kita selalu berzikir, ketika kita selalu mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Disimpulkan bahwasanya sumber kebahagiaan dalam Islam itu orang yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Di situ setelah dijelaskan bahwa misalnya orang yang senantiasa berzikir itu kebahagiaan tiada taranya, kemudian selalu menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan terus beramal baik, melakukan ibadah, berpuasa wajib maupun sunnah, dan itu merupakan suatu kebahagiaan yang tiada taranya. Berzikir, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi dalam psikologi positif ini kita harus meningkatkan lagi perilaku yang baik agar menjadi seseorang yang berakal baik dunia maupun di akhirat tentunya. Semoga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.